dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk. Gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu, tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Uzair mengantuk, beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau, beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama mi'ata'am, 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya, untuk sampai ke negeri tersebut, dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labist? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pulas seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata'am, 100 tahun. Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang. Sudah tidak ada lagi daging, kulit. Benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir. Udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh. Itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih 2 kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan nggak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih anget. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti, Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga. Bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Nah, tajrid iman. Kalau cara Nabi Uzair mentajrid iman dengan hal-hal yang kayak gini, karena beliau imannya ajaib. Makanya dikasihlah mujizat-mujizat yang di atas nalar kita. Kalau kita bisa mentajrid iman dengan dengar cerita-cerita orang. Dengar cerita-cerita orang yang pernah merasakan keajaiban dalam rezeki, keajaiban dalam kehidupan, keajaiban dalam pemberian Allah, keajaiban dalam jodoh, itu banyak banget. Dan cerita-cerita kayak gitu harusnya menguatkan azam kita untuk mengambil keputusan yang besar dalam hidup.
Saya secara pribadi itu yang selalu saya coba recharge ke diri saya untuk berani mengambil hal-hal yang memang mungkin gak besar-besar amat. Tapi buat saya itu juga butuh keberanian untuk melakukannya. Karena apa? Karena banyak mendengar kisah-kisah baik yang pernah terjadi atau yang sekarang sedang terjadi di antara teman-teman kita. Gak jauh dari ayat itu, hanya berselang satu ayat, bahkan gak berselang setelah ayat itu, ada lagi kisah Nabi Ibrahim juga sama, pengen menguatkan iman. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, gimana? Coba tunjukkan ke saya cara engkau menghidupkan yang udah mati itu gimana? Biar yakin dengan hari kebangkitan. Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya udah beriman, cuman pengen mantap nih. Tajdid, perbaharuan, recharge. Saya pengen lebih mantap ya Allah, coba tunjukin ke saya gimana cara ngidupin yang mati. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potong kecil, sembelih, taruh di 4 penjuru bukit yang berbeda-beda. Udah mati, udah dipotong-potong kecil, dicincang-cincang, bisa jadi sate itu ditaruh di bukit-bukit yang berbeda. Sekarang wahai Ibrahim, tepuk tangan kamu dan panggil dengan nama Allah, burung itu datang dalam keadaan utuh, tidak ada satu goresan luka pun di tubuh burung tersebut. Baru Ibrahim mengatakan, innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ini cara para nabi juga mentajdid iman teman-teman. Memperbaharui iman. Bagaimana cara kita? Tadi, lihat kebesaran Allah di langit. Lihat kebesaran Allah di bumi. Baca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah. Lihat di sekitar kita. Dengarkan kisah-kisah orang di sekitar kita. Maka kita makin yakin. Gak usah khawatir kalau gambling dengan Allah. Asalkan kita ikhtiarnya halal, Allah nggak bakal ngecewain kita.